terlalu banyak pikiran atau memang dilupa atau saya tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Itu jadi yang harus kita ketahui bahwa deskriptif statistik deskriptif itu ada tiga, ada yang namanya distribusi frekuensi, ada yang namanya ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang membedakan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial, kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gini Bu, kalau statistik statistik deskriptif itu eh, sifatnya sampel. Kalau statistik inferensial eh, populasi atau keseluruhan. Iya, betul ya Pak Kurniawan. Jadi statistik deskriptif itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mendeskripsikan data yang ada pada sampel. Jadi Bapak Ibu tentu sudah tahu apa bedanya sampel dan populasi. Nah, sedangkan kalau kita statistik inferensial, dia digunakan ketika kita ingin mengeneralisir data pada sampel ke dalam populasi. Jadi setiap hasil yang kita dapatkan kepada sampel itu akan berlaku umum kepada populasi. Artinya apa? Nah, biasanya statistik inferensial ini kita gunakan untuk menguji hipotesis. Nah, jadi dia tidak berlaku lagi kepada sampel, tetapi hasilnya berlaku pada populasi. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu eh, punya rencana proposal tesis, apalagi kuantitatif. Nah, dua analisis statistik ini, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial itu harus ada. Ini bagian utama yang tidak bisa tidak ada kalau ada dalam penelitian kuantitatif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang akan saya bahas bersama Pak Dr. Andi Muhammad Rifai mengenai statistik inferensial, karena saya menganggap bahwa statistik deskriptif itu sudah tuntas di dosen sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di statistik inferensial itu terbagi atas dua. Ada namanya statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, apa sih bedanya antara parametrik dan non-parametrik? Jadi parametrik itu adalah salah satu jenisnya yang Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, itu salah satu jenis dari parametrik. Sedangkan ketika suatu uji parametrik itu tidak bisa digunakan, nah inilah manfaatnya ada non-parametrik. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu penelitian, ingin menguji sampelnya, apakah dia berdistribusi normal atau tidak, apakah dia homogen atau tidak. Kalau dia memenuhi asumsi klasiknya, berarti dia bisa diuji dengan parametrik. Tetapi kalau dia tidak normal, nah sinilah fungsinya non-parametrik. Kita uji lagi sebagai non-parametrik. Nah, eh, jadi itu dua ya bedanya Bapak Ibu. Jadi kita disarankan untuk menguji suatu data itu, kita usahakan dulu bagaimana dia bisa diuji secara parametrik. Nanti kalau dia tidak memenuhi uji parametrik, barulah kita melakukan uji non parametrik. Ya, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Silakan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti saya terlalu jauh, Bapak Ibu eh seperti ini ya. Apa? Selesai Zoom nanti juga bakalan dilupa sama kayak pelajaran yang minggu lalunya. Jadi kita coba pelan-pelan, tidak apa-apa, tapi apa yang kita pelajari kita usahakan benar-benar terserap dengan baik. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau sudah jelas? Eh, izin Bu bertanya. Ya, Tadi, masalah statistik inferensial yang parametrik dan non parametrik. Tadi ya, disampaikan bahwa ketika eh, apa namanya datanya tidak bisa diuji dengan menggunakan parametrik, harus menggunakan non parametrik. ya, Nah, tadi juga disampaikan bahwa yang parametrik yang normalitasnya sudah teruji seperti itu Bu ya. Nah, mungkin ya. kalau data yang normalitasnya tidak yang, yang tidak teruji yang harus digunakan menggunakan non parametrik, contohnya kira-kira seperti itu Ibu.
Ya, ya, makasih ya Pak. Jadi bagus pertanyaannya. Eh, Salah satu uji yang bisa kita gunakan ketika kita menguji normalitas. Nah, ketika kita uji ternyata hasil pengujian kita itu tidak normal. Nah, uji ada namanya uji Wilson, banyak Pak jenisnya. Jadi di parametrik kan kita ada berapa uji normalitas yang Bapak ketahui? Yang diajarkan kemarin ada berapa Pak? Ada mungkin Bapak ingat ada Lily Force, uji Lily Force, ada cheese square, ya Pak ya. Iya, ingat. Nah, di non parametrik juga ada seperti itu Pak. Ada namanya uji Wilson. Jadi mungkin kalau misalnya data kita itu kita peroleh dengan uji Lily Force, maka tidak memenuhi uji normalitas Lily Force, ya kita lanjutkan ke non parametrik yang namanya uji Wilson. Ada namanya uji banyak banyak Pak jenisnya kalau non parametrik. Ya tergantung tujuan penelitian kita seperti apa. Apakah kita mau normalitas atau homogenitas atau heteroskedastisitas. Tapi khusus untuk materi malam ini kita coba membahas tentang uji inferensial parametrik. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Kurniawan? Iya, siap Bu. Bisa dilanjut dulu. Atau mungkin siapa Tak ada dari bisa teman-teman yang lanjut, Pak bertanya. ya. Iya, oke. Ada atau ada pertanyaan lagi, Pak? Yang lain? Kalau jadi kita coba lanjut. Nah, ini perbedaannya Bapak ya. Jadi di parametrik dan non-parametrik itu kalau kita bedakan dilihat dari aspek asumsinya seperti yang tadi saya katakan bahwa parametrik itu kita mengusahakan bagaimana kecenderungan data kita itu adalah data yang normal. Sedangkan kalau non-parametrik dia tidak berdistribusi normal. Nah, kalau dilihat dari segi parameter populasinya, parametrik itu digunakan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang parameter dari suatu populasi. Sedangkan non-parametrik dia tidak diketahui parameter populasinya seperti apa. Nah, kalau kita tinjau lagi dari jenis datanya, di parametrik itu umumnya menggunakan data dengan tipe interval dan rasio. Sedangkan kalau non-parametrik dia pakai data nominal dan ordinal. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa bedanya data interval, data rasio, data nominal, dan ordinal? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, ini tipe-tipe data ya. Jadi kalau kita belajar statistik, apalagi nanti Pak Dr. Andi Muhammad Rifai itu kita mengarahkan bagaimana pembelajaran ini itu kita memanfaatkan aplikasi SPSS. Nah, SPSS itu salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam uji analisis statistik. Nah, tapi tipe datanya itu ada empat. Ada data interval dan rasio, ada data nominal dan ordinal. Kita harus tahu dulu apa bedanya dari data keempat data ini. Ya, ada yang bisa Bapak Ibu? Oh, coba. Ah, ah, Izin izin menjawab Kak. iya. Apa ini yang ngomong? Saya lihat. Nurul Kak. Oh iya iya, oke Nurul, silahkan. jangan bilang kak ya, yang bilang kak ya. Halo, Nurul. Hmm. Oke. Eh, izin Kak, Ya izin silahkan menjawab. silahkan Suara kami Naomi. terdengar Kak? Ya, Ya, ya maaf Bu. Ya, jadi berdasarkan eh, pertanyaan Kakak tadi, pertanyaan Ibu, data nominal itu merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, sedangkan data ordinal itu juga diperoleh dengan cara kategorisasi dan klasifikasi, tetapi di antara kedua data tersebut terdapat suatu hubungan. Yang ketiga, data interval, yaitu data yang diperoleh dengan pengukuran di mana jarak antara dua titik skala uh, skala dua titik skala itu diketahui.
Ya, dan yang keempat itu data rasio, di mana data yang diperoleh dengan pengukuran jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Iya, Terima kasih, Kak. Coba Kitty, ya, maaf dulu, coba Kitty kalau tidak mau mendengar itu, kasih keluar saja itu. Itu topik itu. Kalau tidak dengar, ada aktifkan anunya, gambarnya. Halo Kitty, mana? Kasih tahu Iya itu. Pak. Ya, kalau tidak mau ikut, tidak usah dipajang di situ. Ya, oke. Iya Pak, siap Pak, siap, Terima siap. kasih. Suruh keluar saja itu topik itu. Ya, oke, lanjut. iya Pak. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya secara definisi apa itu data interval, apa itu data rasio, apa itu data nominal dan ordinal oleh Ibu Nurul. Ya, tetapi secara simpelnya mungkin kita bisa lihat contohnya. Nah, jadi kalau data nominal itu dia mengkategorisasikan tapi tidak memperhatikan tingkatan. Ya, seperti itu mungkin Bu Nurul ya. Jadi kayak misal kita mengkategorisasikan data antara laki-laki dan perempuan. Nah, kategori laki-laki kita coba simbolkan dengan satu dan perempuan kita simbolkan dengan dua. Nah, artinya tidak ada tingkatan antara laki-laki dan perempuan siapa yang lebih tinggi seperti itu. Itu data nominal. Tapi kalau data ordinal, kita mengkategorisasikan data ya, tetapi kita memperhatikan tingkatannya. Ada perbedaan, ya, ada perbedaan tingkatannya. Misalnya data tingkat pendidikan, data tingkat penghasilan, ya, seperti itu. Jadi beda ketika tingkat pendidikan, misalnya lulusan SMA, lulusan S1, S2, S3. Nah, itu data ordinal. Nah, kalau data interval dan rasio ini umumnya adalah data yang menggambarkan angka. Ya, misalnya dari rentang interval 0 sampai 25 kategorinya ini. Ya, 26 sampai 50 kategorinya ini. Itu interval. Ya, kalau rasio dia tadi seperti yang dikatakan Ibu Nurul, ya dia titik absolut. Ya, dia biasanya angka tunggal ya, seperti kayak data berat badan siswa, data tinggi badan, ya itu termasuk dalam kategorisasi data rasio. Jadi Bapak Ibu sudah bisa jelaskan bedanya ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ambil sampel penelitian, Bapak Ibu bisa tahu, oh data penelitian saya ini termasuk ke dalam kategori data apa? Apakah data interval atau data nominal atau data ordinal? Tergantung pada tujuan penelitian yang Bapak ingin atau Bapak Ibu ingin capai ya seperti apa. Jadi jelas Bapak Ibu ya. Nah, nanti sebentar kalau kita praktik ya saya coba bagaimana mensimulasikan aplikasi SPSS nanti akan muncul interval, rasio, nominal dan ordinal. Bapak Ibu sudah tidak bingung tipe data apa yang saya gunakan. Ya Bapak Ibu ya, jelas? Mana Pak Nur Fajri Pak, jelas? Siap, Ibu. Jelas. Iya, ah. Nah, kita bisa juga lihat di sini Pak Nur Fajri, contohnya kalau parametrik dia ada namanya uji analisis secara simultan, kalau dan uji analisis secara parsial atau uji T. Apa bedanya antara simultan dan parsial? Kalau simultan kita ingin melihat secara bersama-sama bagaimana pengaruh antara seluruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, biasanya uji simultan ini sering sekali kita jumpai pada uji analisis regresi, ya. Jadi kalau misalnya ada suatu penelitian dengan judul pengaruh variabel variabel X1, X2, X3 terhadap Y, nah itu adalah uji simultan bagaimana secara X1 dari X1, X2 sampai X3 itu pengaruhnya terhadap Y. Beda kalau dia uji analisis parsial. Dia ingin melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabelnya. Jadi bagaimana pengaruh X1 terhadap Y, bagaimana pengaruh X2 terhadap Y, dan bagaimana pengaruh X3 terhadap
Y. Nah, itu ya, jadi bedanya antara simultan dengan parsial. Nah, kalau di non-parametrik, ya ini beda lagi, ada namanya uji. Kalau secara simultannya ada namanya uji Kruskal-Wallis ya. Dan uji parsialnya bisa jadi kita menggunakan uji Dewey Sample Wilcoxon. Seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap parametrik dan non-parametrik itu selalu ada tipe pengujiannya masing-masing bergantung pada tujuan dari yang ingin kita capai seperti apa ya. Kalau mau melihat uji parsialnya kita pakai sampel Wilson, tapi kalau memenuhi secara parametrik ya kita tidak usah uji lagi non-parametriknya ya, seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau sebelum ya, sebelum kita melakukan pengujian itu syarat akan hipotesis ya. Jadi di statistik inferensial itu kita tidak bisa terlepas dari namanya hipotesis. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang hipotesis? Ini pasti sudah sangat familiar di telinganya Bapak Ibu terkait kata hipotesis. Nah, sebenarnya apa itu hipotesis, Bapak Ibu? Mungkin Izin siapa? menjawab Kak. Kayak Kak Fajri. Terima kasih Bu. Kalau nggak salah hipotesis itu bahasa umumnya adalah asumsi dasar. Jadi ya saya seperti opini kalau bahasa statistika ini saya belum tahu. Terima kasih. Hasil apa Pak Fajri? Kok saya kurang jelas, maaf tadi. Hasil, Hipotesis itu asumsi sementara itu. iya, iya betul. Jadi sederhananya hipotesis adalah dugaan sementara. Tapi kita bukan menduga-duga Pak ya. Jadi bukan kayak menuduh-nuduh ya. Menduga-duga itu konotasinya menuduh-nuduh. Tapi hipotesis ini muncul setelah kita melakukan kajian literatur, mencari referensi ya. Jadi ada beberapa teori-teori yang mengarahkan kita bahwa oh berdasarkan teori ini sepertinya hipotesis yang mungkin muncul dari penelitian ini adalah seperti ini. Jadi, hipotesis itu muncul dari beberapa kajian teori ataupun penelitian yang relevan terkait dari penelitian yang kita teliti, ya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat salah satu ahli mengatakan bahwa hipotesis itu merupakan suatu jenis proposisi yang ya dirumuskan sebagai jawaban tentatif atas suatu masalah yang kemudian diuji secara empiris. Nah, makanya hipotesis itu dianggap sebagai dugaan sementara karena kita masih ingin menguji kebenarannya. Apakah hipotesis atau dugaan kita itu betul atau tidak ketika kita mengujinya di lapangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa di penelitian kualitatif kita tidak mengenal istilah hipotesis? Atau menurutnya Bapak Ibu ada hipotesis pernah dijumpai di penelitian kualitatif? Bapak Ibu dulu waktu S1 di sini lebih banyak pakai penelitian apa skripsinya? Kuali kah, kuanti? Kayaknya kualitatif Ibu. Kuali, Kak. Kuali Bu, iya ya. Kalau kalau iya, saya sangat paham kalau dia di ranah ilmu administrasi publik pasti dia lebih ke arah kualitatif ya. Beda dengan latar belakang keilmuan saya kalau pendidikan matematika ya kita lebih banyak bercerita tentang angka ya of course pasti ranahnya dia kuantitatif ya. Jadi kita selalu berbicara tentang data ini berdasarkan data itu ya uji ini uji itu ya kalau kualitatif kita cenderung bagaimana mendeskripsikan subjeknya Pak ya. Nah, pertanyaannya kenapa kira-kira kalau di kualitatif itu tidak ada istilah hipotesis? Bapak Ibu dulu pakai hipotesis tidak dalam menulis skripsinya yang kualitatif? Tidak kan ya, kenapa kira-kira?
Atau baru terfikirkan, iya ya, kenapa tidak ada hipotesisnya? Kenapa Eh, kira-kira? ini jawaban eh, menduga-duga juga, Bu. Mungkin karena untuk Iya, iya, iya. penelitian kualitatif, apa namanya, penelitian kualitatif itu tidak, penggunaan datanya tidak terlalu banyak sepertinya, Bu, Iya, dibandingkan untuk penelitian kuantitatif. iya. Datanya ya, mungkin maksudnya Bapak Kurniawan itu kalau di penelitian kualitatif kita hanya mengenal subjek, ya, tidak ada istilah populasi dan sampel. Sehingga kalau kualitatif, ya subjeknya boleh satu orang saja, itu saja yang diteliti. Ya, kalau kuantitatif, dia ada minimal sampelnya segini baru bisa kita generalisasikan ke populasi. Ya, kita tidak bisa mengambil satu sampel, ya satu responden itu tidak bisa diberlakukan kepada populasi. Ya, itu sudah betul ya Bapak Kurniawan. Jadi, kalau kita meneliti ke kualitatif, kita mendeskripsikan subjeknya. Nah, teori yang kita angkat di penelitian kualitatif itu berdasarkan juga subjeknya. Seperti apa jawaban subjeknya. Jadi kita tidak bisa menduga-duga, itu bergantung pada subjek penelitian kita. Beda kalau kita kuantitatif, kita ada teori. Jadi ketika kita mengkaji suatu penelitian kuantitatif, sudah ada dasar teorinya bahwa kita punya dugaan nih, kalau saya meneliti ini di sini dengan variabel yang sama, dari teori yang sama, kemungkinan dugaan saya pasti akan memperoleh hasil yang sama. Ya, seperti itu. Jadi, dia bisa diberlakukan pada suatu populasi yang berbeda, tapi dengan variabel yang sama berdasarkan kajian teoritis dan penelitian yang relevan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, makanya kalau sederhananya hasil penelitian kualitatif itu bergantung pada subjeknya. Nah, jadi sifatnya dia tentatif, berubah-ubah. Bisa jadi kalau saya ambil subjeknya Bapak Risma Wirnardi, nah itu beda hasilnya kalau saya wawancari Bapak Kurniawan. Nah, beda kalau misalnya saya memberlakukan suatu teori, saya ambil sampelnya ini, ya ketika saya melaksanakan penelitian mungkin beda sampelnya, tapi semua treatment yang saya lakukan itu dengan treatment yang saya lakukan itu sama, ya pasti tidak jauh lebih sama hasilnya, ya seperti itu. Nah, jadi terlalu subjektivitas kalau dia kualitatif, makanya kita tidak mengenal istilah namanya hipotesis. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, di hipotesis penelitian kuantitatif itu ada lagi dua, dikenal dengan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, kedua ini beda, Bapak Ibu. Jadi, kalau hipotesis penelitian ini sering Bapak Ibu nanti jumpai di bab 2 akhir. Nah, dia biasanya bentuknya narasi. Nah, jadi dia contohnya misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana pengaruh motivasi pegawai terhadap kinerja pegawai di dinas koperasi. Ya, itu adalah hipotesis penelitiannya ya, motivasi pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan di dinas koperasi. Secara narasi itu disebut hipotesis penelitian yang harus muncul pada bab 2 di bagian akhir. Nah, kalau hipotesis statistiknya, ya dia dirumuskan dalam bentuk simbolis. Nah, ada namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, hipotesis alternatif H0 dan hipotesis ya alternatif H1. Pernah dengar Bapak Ibu istilah ini H0, H1? Pernah Pernah, Ibu? Bapak Ibu ya? Iya, Pernah. karena ini pasti Bapak Ibu sempat dengar di waktu S1. Ya, jadi H0 itu biasanya yang pencirinya adalah selalu menggunakan tanda relasi sama dengan. Ya, ini sama dengan. Atau kurang dari atau sama dengan. Selalu ada sama-sama dengannya. Artinya apa? H0 ini selalu mendeskripsikan bahwa tidak ada perbedaan antara A dan B atau tidak ada pengaruh antara A dan B.
atau tidak ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y, tidak ada perbedaan antara dua variabel X1 dan X2 dan sebagainya. Ya, berbeda kalau hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini selalu melawan H0. Jadi kalau lawannya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, ya hipotesis alternatifnya pasti ada pengaruh, ada perbedaan, ada hubungan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya simbolisasinya di H1 itu selalu kata lebih dari atau lebih kecil dari atau tidak sama dengan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekarang terpikirkan untuk merancang suatu penelitian tesis dengan ranahnya kuantitatif, ya pasti ada H0 H1-nya, apa hipotesisnya Bapak dan apa hipotesis alternatifnya. Ya, ini semua harus muncul. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait hipotesis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini kita berbicara tentang, ya tadi saya sudah tekankan bahwa untuk materi kali ini kita coba mengkaji lebih lanjut tentang analisis parametrik dalam statistik inferensial. Nah, biasanya kalau di dalam suatu penelitian, uji analisis yang muncul itu bisa jadi uji T, one sample, ada namanya juga uji T2 sampel atau two sample independent di tes. Yang ketiga juga ada namanya ANOVA atau analisis of variance. Ada yang namanya juga analisis regresi. Nah, ada juga namanya analisis korelasi. Ya, kalau pertanyaannya apakah kelima-lima analisis ini bisa digunakan? Ya bisa. Tapi kapan digunakan itu bergantung pada tujuan penelitian Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu cuma mau melihat seberapa jauh misalnya pengaruh ya, pengaruh kinerja karyawan terhadap pengaruh motivasi karyawan terhadap kinerja, ya Bapak Ibu bisa gunakan analisis regresi. Tapi kalau Bapak Ibu mau membandingkan bagaimana kinerja karyawan di dinas A dengan dinas B, ya Bapak Ibu pakai uji tes dua sampel atau independen sampel, two sampel ya, to sampel independen ya seperti itu. Jadi kelima-lima ini yang ada di analisis statistik parametrik, tetapi penggunaannya disesuaikan dengan tujuan penelitian kita ingin melihat atau ingin mengetahui apa. Nah, kalau korelasi dia biasanya ingin mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Bapak Ibu mau meneliti bagaimana hubungan apa ya, hubungan motivasi karyawan terhadap prestasi karyawan atau bagaimana hubungan motivasi pegawai terhadap prestasi pegawai, yaitu Bapak Ibu bisa pakai analisis korelasi, tetapi interpretasinya apakah ada hubungan kuat atau hubungannya justru lemah ya. Jadi ada namanya nanti korelasi persen. Nah, tapi kalau untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas sampai analisis regresi ya. Uh, ya, selanjutnya, nah sebelum kita melakukan uji ya, kita mau pakai uji one sample, mau pakai two sample, mau pakai regresi. Nah, itu ada namanya sebelum kita melakukan uji-uji itu kita harus memenuhi uji asumsi klasik. Nah, apa itu uji asumsi klasik? Asumsi klasik itu adalah uji prasyarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan kelima itu tadi uji yang salah satunya ya. Nah, jadi setiap uji yang kita gunakan itu ada uji prasyaratnya. Nah, kalau kita mau menguji uji one sample, nah kita cukup melihat uji normalitasnya saja.
ya. Tapi kalau kita mau pakai pengujian analisis to sampel independen, ya kita perlu menguji normalitas dan homogenitas. Nah, tadi saya cuma menyinggung normalitas ya. Kalau homogenitas apa Bapak Ibu yang kemarin dipelajari? Apa itu uji homogenitas? Ada yang masih ingat Bapak Ibu apa itu uji homogenitas? Di sini. Ya, Jadi uji homogenitas itu adalah dua atau lebih kelompok sampel data yang memiliki jenis yang sama. Kalau nggak salah, iya. Iya, betul. Nah, jadi uji homogenitas itu adalah ketika kita ingin melihat variansi di antara dua kelompok apakah sama atau tidak, ya. Jadi lawannya homogenitas itu adalah heterogen atau berbeda. Nah, jadi apa tujuannya? Ya, secara rasionalnya tidak mungkin kita mau melihat suatu perbandingan antara dua kelompok, misalnya kelompok A yang jelas-jelas dia adalah kelas dengan latar belakang pendidikan S2, terus kita bandingkan dengan kelas B yang latar belakang pendidikannya cuma S1, itu namanya tidak homogen, ya. Kalau secara latar belakang tidak homogen, makanya kenapa di dalam suatu penelitian, apalagi kalau kita mau melihat atau penelitian kita itu adalah penelitian komparasi, perbandingan. Nah, kita harus menguji homogenitasnya. Ya, kita lihat dulu apakah asumsi homogenitas ini terpenuhi. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan penelitian yang sudah jelas-jelas berbeda ini loh antara A sama B. Ya, seperti itu tujuannya homogenitas untuk melihat apakah variansi di antara dua kelompok itu berbeda atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau uji analisis regresi, nah ini biasanya harus memenuhi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, semua ini uji-uji ini harus dipenuhi sebelum kita melakukan uji analisis regresi. Nah, apa konsekuensinya kalau kita punya data tapi tidak memenuhi uji asumsi klasik, ya kita bisa dikatakan bahwa data penelitian kita itu tidak valid atau bias, ya tidak akurat karena uji prasyaratnya saja tidak dipenuhi, apalagi uji selanjutnya, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi, nah kalau kita lihat secara lebih lanjut ya, ini definisi-definisinya. Kalau uji normalitas, Bapak Ibu tadi sudah jelas tahu bahwa untuk melihat sejauh mana kenormalan dari suatu sebaran data. Nah, kalau yang kemarin ada berapa uji normalitas yang Bapak Ibu diajarkan? Ya, Dua, Bu. yang kemarin dua. Apa itu, Bu? kalau Metode nggak salah yang kemarin Anci kuadrat. Yang kemarin apa? Bapak Ibu kalau menguji normalitas pakai apa? Pakai aplikasi, pakai manual, atau bagaimana Bapak Ibu kemarin? kalau kemarin itu saya sekarang harus Ya, manual. oh Tapi iya, kemarin belum sempat ya apa kalau deliver belum sempat. iya. Oke, jadi yang Bapak Ibu tahu itu ada uji Lilly Force dan uji chi kuadrat atau chi square. Nah, padahal umumnya kita itu menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ya, kalau Lilly Force dia datanya sudah lebih besar sampelnya. Nah, kalau uji normalitas Shapiro-Wilk itu biasanya kita gunakan apabila sampel penelitian kita itu kurang dari 50 atau lebih kecil daripada 50 sampel. Sedangkan kalau Kolmogorov-Smirnov dia lebih besar dari 50. Sebenarnya tidak ada ini ya, eh, keharusan bilang kita harus
menggunakan uji normalitas ini, itu, tapi kita melihat sejauh mana uji itu bisa memperlihatkan kita keakuratan data. Jadi, kalau secara teori, uji normalitas Shapiro-Wilk itu akan lebih akurat ketika data kita kurang dari 50. Nah, sedangkan kalau lebih besar daripada 50, kita disarankan untuk menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ya, beda lagi kalau Lilly Force dan normalitas chi-square ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti tahu bahwa kalau misalnya responden saya hanya 49 orang, berarti saya cukup melihat atau menguji normalitas datanya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Ya, kalau homogenitas tadi sudah ya Bapak Ibu untuk mengetahui variansi homogen atau tidak. Nah, kalau multikolinearitas dia digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara variabel independen atau variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Nah, kalau heteroskedastisitas, dia adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan variansi residual pada model regresi linear. Jadi, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi itu adalah uji prasyarat ketika penelitian kita itu menggunakan analisis regresi. Nah, apa sih contohnya, Bu? Kalau analisis regresi, contohnya itu adalah kata pengaruh. Kalau ada penelitian dengan judul kata pengaruh variabel ini terhadap variabel ini, nah itu pasti adalah analisis regresi. Jadi dia ingin melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, tapi ini adalah uji asumsi yang harus dia penuhi dulu sebelum dia melakukan uji analisis regresi. Ya, seperti itu. Nah, ini saya tidak jelaskan kemarin sudah diajar berarti Bapak Ibu ya bagaimana menghitung normalitas data dengan cara yang manual. Ya, berarti saya menganggap Bapak Ibu paham kalau eh, nanti aktualisasinya pada analisis data ya. Saya di sini cuman mau mensimulasikan kepada Bapak Ibu bagaimana kalau kita menguji normalitas tetapi kita pakai aplikasi SPSS. Sebelumnya ada yang sudah pernah pakai aplikasi ini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa scan barcode-nya atau Bapak Ibu bisa ketik eh, linknya di browser untuk mendownload software SPSS versi 26. Silakan Bapak Ibu dicek dulu. Ya, sebelum saya mensimulasikan seperti apa, Bapak Ibu tentu ya harus download dulu aplikasinya, softwarenya, supaya Bapak Ibu nanti sementara saya mensimulasikan di sini, Bapak Ibu juga bisa coba masing-masing di laptopnya. Ya kalau Bapak Ibu nanti penelitian, Bapak Ibu nggak usah hitung manual lagi. Jadi Bapak Ibu cukup gunakan aplikasi ini, ya apa yang akan kita input ya akan keluar sesuai dengan apa yang kita instruksikan pada aplikasi. Ya. Bisa Bapak Ibu dibuka linknya, barcode-nya. Kalau tidak salah 1 GB itu ininya, size-nya. Saya Jadi coba di coba di sini download dulu. Ibu. Iya, coba Bapak Ibu download dan install. Di situ ada panduannya, ada crack-nya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti penelitian tesisnya rananya kuantitatif, ya Bapak Ibu sudah tidak perlu pusing lagi karena Bapak Ibu sudah punya softwarenya. Nah, oke. Gimana Bapak Ibu sudah bisa semua di-download? Ya kecuali Bapak siapa tadi itu yang masih dalam suasana kampanye.
Di daerah mana itu, Pak? Siapa ya tadi itu yang saya dengar lagi kampanye? Ya, sudah di-download Bapak Ibu supaya downloadannya jalan. Saya coba juga simulasikan. Mana? Tapi siapa kotak tingkatnya tadi di sini? Iya, saya Ibu. Oh iya, kita sampai jam berapa, Pak? 1 jam setengah, Ibu. Satu Oh, jam tiga. berarti kita selesai usahakan di 21.30 Bapak ya, karena Bapak Ibu juga mau istirahat, saya juga mau istirahat ya. Oke, sudah dicoba Bapak Ibu di-download? Ya, Bapak Ibu, tolong di-download Pak Ibu ya, Iya, karena Sarah. pertemuan selanjutnya kita akan pakai aplikasi ini sampai pertemuan terakhir. Nah, dan tugas-tugasnya pun juga bakalan eh, berputar soal aplikasi ini ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengolah, menganalisis data menggunakan aplikasi SPSS. Oke, sambil di-download ya, sambil saya perlihatkan ya. Nah, jadi misal di sini ada suatu kasus penelitian di mana Bapak Ibu ingin meneliti bagaimana kinerja pegawai, ya ada kinerja pegawai di dinas A dan dinas B. Nah, ternyata setelah Bapak Ibu menyebarkan angket, ya angket apa? Angket kinerja pegawai ya tentunya. Nah, dan masing-masing dinas Bapak Ibu ambil 20 responden. Nah, dinas A 20 orang, di dinas B 20 orang juga. Nah, jadi semua total respondennya ada 40. Nah, pertanyaannya adalah apakah data sampel yang kita peroleh ini berdistribusi normal atau apakah data kita ini homogen atau tidak, ya. Itu yang akan kita coba cari menggunakan aplikasi SPSS. Ya Bapak Ibu, jadi kita coba kalau Bapak Ibu kemarin menghitung normalitas dan homogenitas pakai cara manual, ya kita coba pakai cara yang lebih bagus ya, using technology ya. Jadi kita coba manfaatkan teknologi. Tapi saya di sini tekankan bahwa jangan sampai eh, kita pakai teknologi ya. Teknologi itu apa yang kita entry, apa yang kita input di aplikasi itu juga akan keluar. Jadi jangan sampai ada kata ya smart technology but dumb people. Yes. Teknologinya saja yang pintar tapi orangnya tidak ya. Jadi sudah betul langkahnya kita, Bapak Ibu sudah tahu perhitungan manualnya. Jadi nanti kalau ada kekeliruan atau malinterpretasi ya tidak sesuai, ya Bapak Ibu bisa tahu di mana salahnya. Karena sekali lagi bahwa teknologi itu apa yang kita input, ya itu juga yang akan keluar. Jadi kesalahan satu angka pun atau beda titik, beda koma, beda analisis, beda instruksi, ya pasti beda juga hasilnya. Ya. Nah, saya coba buka aplikasi SPSS-nya dulu Bapak Ibu ya. Dari SPSS. Loading. Oke. Oke. Saya share screen kembali. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Nah, aplikasi SPSS itu sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti sudah install, Bapak Ibu buka. Nah, kalau kita memulai suatu dokumen atau new database, ya new database, itu akan muncul sekaligus dua window. Ada namanya window ini, ya dataset.
ya data saya pakai data set ya. Ada nanti muncul window outputnya. Nah, tapi kalau ini ribet sih kalau saya mau ada nanti muncul window output ya seperti ini ya. Ah, kita mengentry data bukan di Windows Output ya jelas-jelas namanya output ya. Jadi bukan di sini tetapi kita melakukan entry data di sini ya. Jadi di window entry data itu ada lagi namanya data view dan variable view. Nah, langkah pertama ketika kita ingin menginput suatu data, kita definisikan dulu variabel apa yang mau kita input di data view. Nah, di sini saya sudah punya variabelnya, ya, saya sudah input. Nah, misal saya mentabulasikan data penelitian saya di dalam Excel dulu, ya. Jadi sudah ada tadi, ya data-data itu tadi sudah saya input ke dalam Excel. Nanti kita copy ke SPSS. Nah, kita coba definisikan dulu datanya di SPSS. Nah, tadi, ini ya. Nah, di variabel view. Nah, ketik namanya. Nah, karena tadi kita misalkan kinerja karyawan, dia biasanya eh, misalkan X1 saja ya Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul tipe data numerik. Ya, ada beberapa tipe data, tapi umumnya di SPSS itu cukup pakai data numerik. Nah, ini kolom weight itu adalah seberapa digit maksimal yang bisa dibaca oleh SPSS itu 20 digit. Nah, kita tidak usah ganggu di sini 8, ya template-nya 8, dan tidak usah ganggu itu. Nah, ini desimal adalah berapa angka desimal di belakang, ya berapa angka desimal yang kita inginkan, apakah dua angka di belakang koma atau dan seterusnya. Tapi kalau dari data kita cukup kita nolkan saya desimalnya karena tidak ada data desimal. Nah, ini sedangkan ini label adalah nama dari variabel yang ingin kita gunakan pada saat nanti outputnya muncul. Jadi karena tadi X1 saya lambangkan sebagai kinerja karyawan, kinerja pegawai ya, sorry, pegawai. Nah, nanti yang muncul di outputnya itu bukan X1, tapi kinerja pegawai. Nah, kalau values-nya kita non di sini kita non karena tidak ada pengkategorisasian dari kinerja pegawai. Ya Bapak Ibu ya, ini missing non, ini template-nya non ya kita kasih non. Ini kolom sama dengan width ya, berapa banyak digitnya. Nah, ini lain tidak terlalu penting, hanya hanya rata kiri, rata kanan, dan center. Nah, ini measures yang tadi saya sempat sebutkan bahwa di SPSS itu dia menggunakan 3 tipe data. Tapi kalau di dalam data rasio, dia sudah masuk di kategori scale. Nah, ordinal, nominal. Kalau kinerja pegawai tadi Bapak Ibu tipe datanya apa kira-kira? Apakah dia nominal kah, ordinal kah, atau dia tipe data scale? Nominal, Ibu. Yakin, Pak? Kenapa nominal? Ini kita masih bahas kinerja pegawai. Yang Karena skor-skor tadi. karena Ya, pengkategorian datanya tidak menggunakan tingkatan tingkatan, misalnya seperti yang dicontohkan umur, masa kerja, dan iya, sebagainya. ya, iya, iya. Berarti kalau itu Pak, kita berbicara tentang beda lagi variabelnya. Variabelnya itu adalah di dinas A dan dinas B. Jadi nanti kita bikin lagi satu variabel di sini. Misalnya, ya, kita masih berbicara tentang kinerja pegawai, ya skornya. Ya, kita baru mendefinisikan skornya. Nah, jadi kita di sini menggunakan tipe data scale karena nanti yang kita input itu adalah skornya, bukan pengkategoriannya. Ya, scale. Nah, nanti barulah kita buat lagi satu variabel, misalkan ya X2. Tipe datanya tetap numerik, desimal, ya kita nolkan saja. Labelnya di sini adalah dinas. Ya, ini baru kita pakai tipe data nominal. Nah, tapi yang membedakan di sini adalah values-nya. Kalau tadi kinerja pegawai kita menginput skor, nah di dinas kita menginput kategorisasinya.
Ya, seperti Bapak Kurniawan tadi, ya karena tidak ada tingkatan, jadi berarti kita misalkan saja ya, kalau dinas A itu value-nya 1, nah kita apa ya didefinisikan 1 berarti dinas A, nah kita add. Misalkan saya mau definisikan 2 itu sebagai dinas B, add. Nah, kalau kita rasa sudah ada semua pengkategorisasiannya dinas A, dinas B. Jadi ini bergantung. Misalkan nanti Bapak ingin mengetahui normalitas data dari ada 3 dinas, berarti nanti values-nya juga ada 3. Ya bergantung berapa pengkategorisasiannya. Kalau sudah ada semua, ya kita klik OK. Nah, ini dari data penelitian kita ini variabelnya cukup 2 ya. Jadi bagaimana kita menginput variabel skor kinerjanya dan bagaimana kita bisa membedakan antara dinas A dan dinas B. Setelah kita rasa semuanya sudah lengkap, kita kembali ke data view, kita buka. Nah, ini yang muncul ini ada X1, X2. Itu tadi adalah variabel yang telah kita definisikan di variabel view. Nah, muncullah di sini. Di sini baru kita input datanya. Nah, kalau tadi X1 ya saya copy. Ini ribetnya kayak ini ya. Saya copy yang ada di sini di Excel. Ya, Excel. Nah, saya copy semua ini. Ya, skor-skornya. Nah, saya di dinas A dulu. Jadi kita copy. Kita paste ke... Sorry. Saya copy saja dulu Bapak Ibu ya, Bapak. Oke. Udah saya copy. Jadi urutan nomor 1 sampai 20 itu adalah data di dinas A, 21 sampai seterusnya itu adalah data di dinas B. Nah, ini setelah saya copy di SPSS, saya share ulang lagi. Ini. Nah, data yang di Excel tadi sudah saya pindahkan ke SPSS ya. Jadi data pertama sampai nomor 20 itu dinas A, 21 sampai 40 itu dinas B. Nah, untuk variabel X2-nya, ya itu tadi fungsinya. Jadi kalau kita ketik 1 di sini, nah itu akan otomatis terdefinisi sebagai dinas A. Jadi 1, 1, 1, 1 ya. Itu fungsinya values tadi di data nominal. Nah, dia akan otomatis mendefinisikan sesuai dengan nilai yang tadi kita berikan di values-nya. Nah, ini 21 berarti dinas B. Seperti itu. Sampai data ke 40. Nah, oke, sudah betul cara kita menginput. Nah, untuk mengetahui apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak, kita pilih menu Analyze. Ya, oh ya, saya kebetulan ingat. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu mencari nilai deskriptif itu menghitung min, median, modus, Q1, Q2 itu secara manual, manual Bapak Ibu ya, manual atau pakai Excel? Manual, Ibu. Manual. Ya manual. Nah di SPSS ini bisa ada fiturnya. Jadi kita input data saja begini, dia sudah bisa memberikan kita informasi tentang analisis statistik deskriptifnya. Nah, di menu deskriptif statistics, nah di sini ada deskriptif. Nah, yang ingin kita cari deskriptifnya kan tidak mungkin dinas ini ya, kategorinya, tetapi skornya. Nah, kita pindahkan ke samping, ya Bapak Ibu klik saja ini tanda panah, pindahkan, baru options. Nah, ini muncul menu-menu yang mau kita lihat. Nah, apakah kita ingin melihat standar deviasinya, bagaimana nilai minimumnya, nilai minnya, nah, nilai maksimumnya, variansinya, range-nya kita centang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi itu tadi mengapa saya katakan bahwa di aplikasi itu apa yang ingin kita lihat ya itu nanti yang akan keluar ya. Nah, kalau sudah semuanya kita centang yang ingin kita ketahui, kita klik continue. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, nanti akan muncul.
Bahwa nilai minimum dari kinerja pegawai itu 33, maksimumnya 95, minnya itu 64,63. Jadi akan langsung muncul, tidak perlu lagi dihitung satu-satu, dilihat lagi satu-satu, ya, dihitung lagi standar deviasinya pakai kuadrat ini dan sebagainya. Kalau di aplikasi SPSS langsung muncul deskriptif statistiknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau dia uji normalitas, berarti kita pakai analyze, deskriptif statis. Oh, tadi saya share, sorry, tidak saya share ya. Ini, pantas kayak belum. Nah, ini outputnya tadi Bapak Ibu. Ya, tadi kan saya sudah centang, saya mau lihat minimumnya, maksimumnya, nilai rata-ratanya, nilai standar deviasinya langsung muncul kalau kita pakai aplikasi ini. Jadi tidak hitung manual lagi, pakai rumus dan segala macamnya. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa apa yang kita input itu yang akan keluar. Jadi SPSS tidak membaca data yang salah kalau dari segi penginputannya. Nah, terus kita kembali lagi untuk menghitung nilai, untuk menguji normalitasnya. Nah, analyze, tetap di menu analyze, baru kita pilih descriptive statistics, terus kita pilih explore. Nah, di explore kita masukkan kinerja pegawai sebagai dependent list dan dinas sebagai factor list. Nah, nanti kalau kita sudah pindahkan kinerja pegawai di dependen, di dinas di factor list, kita pilih lagi statistics ya. Oke, ini kita continue ya di plots ya. Nah, ini di plots kita centang normality plots with test. Nah, ini adalah untuk mengetahui normalitas dari data kita. Nah, kita klik continue. Nah, kita oke. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini juga muncul deskriptifnya. Nah, ini ada namanya test of normality. Nah, pertanyaannya di sini kan ada muncul Kolmogorov-Smirnov dengan Shapiro-Wilk. Yang mana kita jadikan acuan Bapak Ibu, apakah Kolmogorov-Smirnovnya atau Shapiro-Wilknya? Kalau dari data saya tadi. Shapiro-Wilk sih, Iya, kenapa, Pak? karena data sampelnya kurang dari 50. Iya, betul ya. Jadi kalau ada muncul, walaupun SPSS memunculkan dua seperti ini, nanti Bapak sebagai peneliti tahu bahwa oh data saya kurang dari 50, berarti lebih akurat kalau saya pakai uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, yang dilihat dari Shapiro-Wilk itu adalah tabel atau kolom signifikansinya. Jadi yang di ujung ini Bapak Ibu ya, itu yang dilihat. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di dinas A dan dinas B. Nah, kita kembali dulu kriteria pengujiannya seperti apa, bahwa kalau datanya itu nilai signifikansinya menghasilkan, ini Shapiro-Wilk ya, kita pakai Shapiro-Wilk karena datanya kurang dari 50. Nah, di sini katanya kalau dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data penelitian kita itu distribusinya normal. Tetapi kalau sebaliknya, ya nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka data kita itu tidak normal. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu tolong diingat-ingat ini. Karena saya mau kembali lagi ke outputnya. Nah, kita lihat lagi bahwa ternyata di dinas A dia nilai signifikansinya 0,493. Apakah ini lebih besar atau lebih kecil Bapak Ibu? Lebih Nah, besar. ini 0,493 itu apakah lebih besar dari 0,05 ya Lebih besar. atau lebih kecil dari 0,05? Sorry. Gimana Bapak Ibu? Lebih Siapa yang mengatakan lebih kecil?
Coba raise hand yang mengatakan bahwa 0,493 itu rasa-rasanya lebih kecil daripada 0,05. Tapi jangan pakai perasaan, Pak ya, karena ini namanya data tidak bisa pakai perasaan. Jadi kita berdasarkan data yang absolut dan mutlak angka. Kalau Pak Faisal, bagaimana Pak? Apakah 0,493 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar, Bu, daripada 0,493. 0,5. Iya. Iya, 5. Berarti dia datanya untuk dinas A itu normal atau tidak, Pak? Kalau dari tadi kriteria pengujiannya. Normal, Bu. Iya, betul ya, Pak Faisal. Nah, bagaimana dengan Pak Andi Fitrah? Kalau kita lihat datanya Dinas B Pak Fitrah, apakah 0,86 ini itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05? Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kalau di SPSS itu angka titik ya, ada angka titik di depan itu berarti 0, tapi dia tidak menuliskan 0 di depan, dia tidak membaca 0 kalau SPSS. Jadi kalau ada tanda titik sebelum angka itu artinya 0, ya. Nah, bagaimana Pak Fitrah? Apakah 0,06 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Lebih kecil ya Bu, dari 0,05. Kenapa lebih kecil? Pak Nur Fajri sependapat lebih kecil Pak Fajri? Lebih besar. Iya, lebih besar ya Pak Fitra ya. Nah, yang mana lebih besar Oh, 0,08? Ya, 0,086 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Data di Dinas B berdistribusi normal atau tidak? Pak Fitra atau Ibu Wina? Ibu Wina. Apakah data di Dinas B ini berdistribusi normal atau tidak, Ibu? Berdistribusi normal, Bu. Iya, betul. Berarti Bapak Ibu semua sudah paham ya, kapan data itu berdistribusi normal dan kapan data itu tidak berdistribusi normal, dilihat dari nilai signifikansinya. Apakah dia lebih besar dari 0,05 berarti dia normal, ya kalau lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak normal. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji normalitas menggunakan SPSS. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu mungkin berlembar-lembar ya hitungannya atau bagaimana? Justru lebih mudah. Yang mana lebih mudah Bapak Ibu? Apakah aplikasi atau hitung manual? Aplikasi, Bu. lebih mudah aplikasi Bu. Iya, betul tentu ya, tentu sudah by aplikasi lebih bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut dulu uji homogenitas, baru kita selesaikan kelas. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait normalitas? Jelas ya? Saya rasa sangat jelas dan Bapak Ibu sudah tahu, sudah ahli nanti semua mengolah data normalitas pakai SPSS. Nah, Izin coba bertanya kita Bu, lanjut lagi. Iya, eh, ini kan yang dibacakan tadi setelah diuji normalitas berdasarkan aplikasi yang signifikansi saja Bu ya. Untuk kolom statistik dan DF iya. ini fungsinya apa ini Bu? Eh, kalau ini nilai DF-nya, dia biasanya eh, apa ya? Ada namanya tabel, T-tabel dan T-hitungnya. Ya, tapi kalau dia di SPSS, kita cukup memperhatikan nilai signifikansi. Ya, jadi ini statistik dia menunjukkan ada namanya nanti nilai nilai tabel, tapi saya belum download di sini. Nanti Bapak bisa cari di Google ya bagaimana kita bisa mencari T hitungnya menggunakan nilai DF. Itu nanti dicari lagi nilai T-nya di T tabel. Ya, Bapak bisa cari ya Bapak ya. Tapi kalau untuk di SPSS kita cukup perhatikan nilai signifikansinya saja. Gitu Pak, kira-kira ya Pak Kurniawan.
Yes, Gimana, ya, Pak? Bu. Iya, Ya, Bu. oke. Nah, kita bisa lanjut ya. Sekarang kita kembali lagi ke inputan data SPSS. Nah, kita mau lihat eh, homogen tidak ya antara kinerja pegawai di dinas A dengan dinas B, ataukah dalam kata lain apakah kinerjanya sama atau justru dinas A sama dinas B itu tidak homogen. Ya, kita coba cari tahu dengan menu analyze. Nah, Bapak Ibu pilih compare means. Nah, sini Bapak Ibu pilih bisa one way ANOVA ya. Sama tadi kinerja pegawai di dependent list, dinasnya di factor list. Nah, nanti pilih options ya, pilih nanti options dan Bapak Ibu klik homogeneity of variance test ya untuk melihat homogenitas ya variansi dari kedua kelompok. Bapak Ibu pilih continue. Nah, oke. Kita kembali lagi ke kolom outputnya. Nah, jadi SPSS itu kalau kita sudah klik OK, dia akan muncul kolom ke jendela outputnya lagi. Kita cari test of homogeneity of variance. Nah, ini adalah tabel yang memberikan kita informasi tentang apakah kedua kelompok antara dinas A dan dinas B itu homogen atau tidak. Ya. Jadi lagi-lagi kita perhatikan nilai signifikansinya ya. Tapi kalau di tes homogenitas itu kita memperhatikan nilai based on mean ya. Karena secara umum dalam dunia statistik itu adalah lebih akurat kalau kita berdasarkan pada mean atau nilai rata-ratanya. Makanya kalau kita lihat homogenitasnya kita cukup melihat signifikansinya pada based on mean. Nah, kita kembali lagi. Apa kriteria yang digunakan ketika suatu data itu dikatakan homogen atau tidak? Ya, kita kembali dulu ke PowerPoint-nya. Jadi, di sini kriteria pengujian untuk uji homogenitas ya sama ya. Berarti kalau dia nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dari kedua kelompok itu dikatakan homogen. Nah, sebaliknya kalau dia kecil berarti dia tidak homogen atau tidak memiliki variansi yang sama. Nah, kalau dari data output SPSS kita, ya berarti datanya homogen atau tidak Bapak Ibu? Homogen, Bu. Oke. Homogen, Bu. Ya, homogen ya. Nah, jadi Bapak Ibu cukup memperhatikan nilai ini. 0,427 yang artinya nilainya lebih dari 0,05. Nah, berarti dia homogen. Cukup sampai di situ. Ya, sangat simple. Beda kalau kemarin Bapak Ibu setengah mati hitung. Cari dulu ini X kuadratnya ditambah lagi, diakarkan lagi, dibagi lagi. Ya, kalau SPSS kita cuma klik dulu analyze, compare means, dan sebagainya. Dia sudah membantu kita untuk menyimpulkan bahwa data kita ini homogen atau tidak ya. Tergantung cara kita lagi bagaimana interpretasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya rasa jelas dan kita sudah lewat kurang lebih 8 menit ya. Tadi saya janjinya selesai 21.30 tapi kita sudah lebih dari 8 menit. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait uji normalitas data dan homogenitas? Untuk uji Gimana normalitas Bapak Ibu? data, ya Ibu, untuk uji Ya, normalitas data ini yang 0,427 ini menggambarkan data secara keseluruhan ya. Dia tidak iya, dia data, tidak, iya. tidak terpisah antara Tadi dinas A yang dengan dinas B. ini homogenitas Pak ya. Tadi normalitas dia ya betul. Jadi homogen kan kita mau melihat variansinya.
antara A dan B, apakah dia homogen. Makanya outputnya yang muncul dia tidak bedakan lagi A sama B, karena justru kita mau melihat apakah sama. Beda kalau tadi normalitas, apakah datanya di kelas A itu normal dan datanya di kelas B itu normal. Makanya dia bedakan. Nah, homogenitas itu biasanya digunakan ketika kita ini membandingkan. Jadi kita mau melihat setara tidak ya ini, homogen tidak ya ini antara A dan B. Seperti itu, Pak. Ya, atau masih kurang jelas, Pak? Bagaimana? Eh, paham Ibu, paham. Iya. Heeh. Jadi ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelas kita malam hari ini? Ya, kalau tidak ada, saya punya tugas yang sederhana. Nanti karena Bapak Ibu tadi mengatakan bahwa sudah dilakukan Bu uji normalitas dan homogenitas, tapi dengan cara yang manual. Nah, saya mau Bapak Ibu coba kalau sudah diinstal SPSS-nya, coba Bapak Ibu input, coba Bapak Ibu cari uji normalitas dan homogenitasnya, apakah perhitungan manual Bapak Ibu itu sama, homogen atau normal atau tidak menggunakan aplikasi SPSS. Jadi nanti yang kalau kita pakai data yang kemarin saja Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak cari lagi data. Jadi apa yang Bapak Ibu hitung itu kemudian diinput di SPSS dan coba Bapak Ibu analisis apakah dia normal atau apakah dia homogen atau tidak. Nah, jadi nanti di tugasnya Bapak Ibu sertakan dulu datanya apa. Ya, nanti di bawah datanya Bapak Ibu sertakan screenshotnya. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot di inputannya dulu. Nah, saya mau lihat Bapak Ibu sudah betul tidak ya caranya input. Nah, saya mau lihat ini, ya, Bapak Ibu screenshot sama outputnya, ya, outputnya nanti ini, ya, baik homogenitas maupun normalitas. Nah, Bapak Ibu nanti simpulkan apakah dia normal atau tidak dan apakah dia homogen atau tidak. Jelas Bapak Ibu ya terkait tugasnya atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti ketua tingkatnya boleh kumpulkan di satu Google Drive karena kemarin saya tanya di kelas B katanya tidak pakai Syam Oke. Ya, kalau saya di S1 itu kumpul tugas semuanya by Syam Oke atau LMS-nya UNM. Kalau Bapak Ibu tahu ya. Tapi kayaknya kalau S2 tidak aktif ya LMS-nya. Ya, kalau tidak aktif ya berarti kita pakai Google Drive saja. Jadi nanti ketua tingkatnya tolong kirimkan saya link satu folder Google Drive dari hasil tugas-tugas Bapak Ibu ya. Paling lambat saya tunggu tugasnya hari Rabu malam ya. Tanggal 13 November jam 8 malam. Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu? Saya rasa mudah Bapak Ibu ya. Kalau selesai kelas ini Bapak Ibu sudah bisa eksekusi langsung kalau SPSS-nya sudah terdownload atau terinstall di laptopnya masing-masing. Ya, ya. Gimana Pak Ketinya? Sudah jelas ya Pak terkait instruksi tugasnya? Sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak Dr. Andi Muhammad Rifai. Ya, ya. Baik, Pak. Ya, Ibu, Ibu, terima kasih. Eh, ada sedikit saya mau sampaikan bahwa tadi ada dua eh, teknik eh, populasi ya. Jadi ada populasi yang ditahu jumlah sampel jumlahnya dan ada populasi yang tidak ditahu jumlahnya. Kalau biasanya kalau kalau tidak ditahu jumlah populasinya maka biasa kita pakai rumus untuk menentukan sampel yaitu Lancelot. Kalau misalnya biasa ditahu jumlah sampelnya,
maka kita pakai jumlah populasinya, maka biasanya kita pakai Slovene ya. Halo, kedengaran enggak? Halo. Ya, kedengaran Ya, Bapak. kedengaran Pak. Oke, baik. Kedengaran. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada eh, bapak-bapak dan ibu-ibu eh, bahwa kami itu tidak mau memberikan nilai bukan A. Kita dengar ibu, Pak. Halo, kita Ya, dengar Pak. Bapak. Iya, Ya, dengar Pak. Dengar nih. jadi maksud saya yang menentukan nilai itu adalah bapak dan ibu. Jadi sampai eh, sampai akhir nanti kami berdua yang akan memberikan nilai. Nilai itu tentu kemauan dari bapak dan ibu. Saya kira begitu Pak ya. Oke, halo, Ya Pak. kita dengar Pak. Siap. Ya. Ya, Siap, Bapak. dengar Pak. Eh, jadi maksud saya ini, eh, walaupun misalnya bapak ibu kita eh, daring, tentu penilaiannya eh, berbeda dengan eh, yang luring ya, karena eh, seperti misalnya tadi eh, saya tidak tahu apakah hadir atau tidak ya, karena tidak saya lihat gambarnya ya, dan sampai dia tidak mendengar ya, itu maksud saya. Jadi tentu saya harus menilai seperti itu supaya jadi ada 3 proses penilaian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama kehadiran ya, kehadiran. Yang kedua adalah tugas-tugas. Yang ketiga adalah UAS ya, ujian akhir semester. Karena tentu saya akan berdua memberikan nilai seperti itu. Itu yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan tentunya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, telepon saja langsung ya. Karena kita, tapi nanti kalau misalnya UAS nanti, saya mau supaya luring ya, bisa ya? Halo, Pak, bisa? Ya, insyaallah bisa, bisa Bapak. Pak, bisa Pak. Insyaallah, Pak. Oke. Saya kira itu yang harus disampaikan karena eh, yang menjadi bagian terpenting buat kita supaya ada kesepakatan ya. Eh, itu barangkali yang harus saya sampaikan. Eh, Barangkali Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Halo Bapak-Bapak, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup perkuliahan ini? Tentang dengan tugas yang diberikan oleh Ibu tadi. Ada pertanyaan? Tidak, tidak ada Pak. Sudah Tidak ada, jelas sudah Pak. jelas semua. Sudah jelas Ya, Pak. sudah jelas Pak. Baik, ya. Terima kasih dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Maka pertemuan ini saya tutup dengan eh, membaca Al-Fatihah. Baca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kira cukup. Saya ada sedikit saya sampaikan dulu karena begini. eh jadi ingat ya, jadi proses penelitian untuk supaya saya bedakan antara S1, S2 dan S3 ya. S1 itu dalam skripsinya itu hanya menguji teori ya.
Sedangkan S2 itu mengembangkan teori. Sedangkan S3 itu adalah menemukan teori. Saya kira itu ya. Jadi nanti saya ingin sampaikan bahwa eh, di S2 itu nanti kemungkinan tesisnya itu harus pengembangan ya. Saya kira begitu Pak ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, saya Bu. izin live ya, Pak. Ya, Ya, terima kasih, Bu. ya.